Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Kembali hari ini kita menjawab pertanyaan pada sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Hari ini kita flashback ke belakang nih, yaitu terkait tentang kemoterapi. Ibu DRM menanyakan, apakah kemoterapi bisa diulang, Dok? Pertanyaannya sederhana, tapi menarik sekali ya. Karena tentunya mungkin seseorang atau mungkin temannya atau keluarganya pernah menderita kanker dan dilakukan kemo, kok diulang lagi ya gitu. Kenapa kok harus diulang? Kapan harus diulang? Dan sebagainya. Pertanyaan tersebut jawabannya adalah ya. Jadi kemoterapi bisa diulang. Nah, sekarang kita bahas kapan harus diulang, kenapa harus diulang, dan bagaimana cara mengulangnya. Sahabat sekalian, sebagaimana sudah saya sampaikan pada sesi-sesi sebelumnya, pengobatan utama kanker itu ada 3. Yang pertama adalah operasi, bila masih bisa dilakukan operasi. Ya, kalau stadiumnya sudah tinggi, kadang-kadang sulit operasi. Yang kedua adalah radioterapi atau bestral atau sinar. Yang ketiga adalah kemoterapi. Yang baru sudah ada targeted terapi, imunoterapi, gen terapi, dan sebagainya. Tapi yang utama adalah 3 tersebut. Nah, sekarang kita fokus pada kemoterapi. Kemoterapi diberikan tentunya setelah seorang dokter ahli kanker memastikan diagnosanya adalah suatu kanker. Kemoterapi terbagi menjadi beberapa lini atau pilihan awal dan pilihan selanjutnya. Jadi ada namanya kemoterapi lini pertama, kemudian kemoterapi lini kedua, kemudian ada juga kemoterapi lini ketiga, first line, second line, dan third line. Beda-beda jenis kemonya dan juga kapan kita memilih jenis-jenis lini kemoterapi tersebut. Pada awal pemberian, misalnya katakanlah saya ngambil contoh kanker ovarium. Setelah dilakukan operasi, misalnya kita dapatkan contoh kasusnya adalah kanker ovarium stadium 2B misalnya. Awalnya tentunya kita menggunakan kemoterapi lini pertama. Mungkin saya ngambil contohnya aja adalah kelompok paclitaxel dan carboplatin. Kemoterapi pada lini pertama itu rata-rata diberikan 6 kali pemberian. Dulu sudah saya jelaskan kenapa 6 kali pemberian. Karena itu sudah diteliti di seluruh dunia, itu yang cukup memberikan hasil, tapi tidak sampai timbul efek samping yang merugikan. Nah, setelah kemoterapi, bahkan sedang kemoterapi pun, kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi bisa saja dilakukan pada setelah pemberian 3 kali atau setelah 6 kali. Pada evaluasi katakanlah setelah 6 kali, ternyata pasiennya baik, responnya baik. Nah, setelah itu dipantau. Setelah itu dipantau, kalau misalnya pasien tersebut membaik terus, cukup tentunya hanya tinggal dipantau. Ternyata 1 tahun kemudian ada kanker tersebut kambuh atau residif. Nah, ini adalah salah satu posisi, salah satu poin di mana kita harus mengevaluasi apakah tumbuh tersebut memerlukan operasi lagi atau misalnya hanya diperlukan kemoterapi. Sehingga sudah terjawab bahwa kemoterapi bisa diulang. Nah,
Pada posisi lain misalnya begini, setelah kemoterapi 3 kali, ternyata responnya tidak baik. Kita ada caranya menilai respon. Bisa saja setelah kemoterapi ketiga kita sudah berpindah di lini kedua. Di lini kedua dari kemoterapi tahap pertama, lini pertama. Tapi ini tentunya bukan disebut ulangan. Sahabat sekalian, ada beberapa kondisi untuk menilai kapan kemoterapi ulangan diberikan. Yang utama adalah ketika kita telah melakukan satu serial kemoterapi, misalnya 6 kali, kemudian kita pantau secara ketat. Bila kekambuhan itu terjadi pada rentang 6 bulan atau sebelumnya, kita akan namakan bahwa ada resistensi, ada kekebalan terhadap suatu preparat kemo tersebut. Biasanya tadi kita ngambil contoh kanker ovarium, kita menggunakan obat kemoterapi berbasis platinum based kemoterapi, sehingga apabila belum 6 bulan sudah kambuh, maka disebut platinum resisten. Nah, pada posisi seperti ini kita bisa dan mungkin malah justru harus melakukan kemoterapi ulangan, tapi menggunakan kemoterapi regimen yang lain atau menggunakan lini kedua, sehingga kemoterapi bisa terulang bahkan pada rentang 6 bulan pada kemoterapi pertama. Nah, yang lain adalah apabila kekambuhan tersebut pada lebih dari 6 bulan, kita sebut sebagai platinum sensitif, sehingga kemoterapi ulangan bisa diberikan dengan preparat yang sama, tetap lini sebelumnya, sehingga memang banyak pertimbangan atau banyak data yang harus dikumpulkan untuk memberikan ulangan kemoterapi. Berapa kali kemoterapi bisa diulang? Tidak ada batasan khusus. Jadi bisa saja seorang pasien menerima kemoterapi ini berulang kali dengan obat kemo yang sama, atau lini pertama, lini kedua, atau lini ketiga. Bahkan untuk sekarang bisa dikombinasi dengan targeted terapi atau imunoterapi. Nah, di sisi lain mungkin saya menyampaikan sesuatu yang sedikit mungkin sensitif ya, kalau untuk pasien dan keluarganya, bahwa kemoterapi itu harus diberikan dengan baik dan pantuan yang baik, karena kemoterapi yang diulang berkali-kali dengan preparat yang sama bisa juga ada risiko terjadinya sekunder malignansi. Artinya kemoterapi sendiri yang berulang tersebut bisa memicu timbulnya suatu keganasan atau kanker lain karena berulang tersebut. Jadi mungkin memang pemahaman ini cukup detail, tapi sahabat sekalian, sederhananya bahwa memang kemoterapi pada pasien penderita kanker memang bisa dilakukan secara berulang, tentunya berdasarkan perkembangan penyakitnya. Demikian sahabat, semoga share ini memberikan manfaat. Silakan ajukan pertanyaan atau diskusi, nanti akan kita bahas selanjutnya pada sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Demikian sahabat, let's go Purple Life. We stand by you. See you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.